lah sifat jamal, kau sifat jalal kan kata. Jadi untuk mengenal sifat-sifat itu diciptakan awak. Begitu awaklah mengenal sifat-sifat Tuhan, maka lenyaplah diri awak. Kalau lenyap diri awak, makrifah saja. Nah, ada yang wujud hanya wujud Allah, hanya wujud Allah. Nah, kemudian mana yang dinamai sifat? Adapun yang dinamai sifat itu yaitu suatu yang menunjukkan akan suatu yang zaedah atas zat. Nah, guru. Coba. Adapun yang dinamai sifat itu yaitu suatu yang menunjukkan, contoh Pak, suatu yang menunjukkan akan suatu zaedah atas zat. Kok kue? Nah, kita letakkanlah pemahaman ke kue kuat. Yaitu suatu yang menunjukkan akan suatu zaedah atas zat. Maka itu sifat namanya. Ada apa tambahan? Zaedah. Ketambahan tuh. Bagaimana cara kita menyatakan kok kue? Menyatakan bahwa kue ko namanya itu kalau nama kue ko kue bolu. Nah, untuk menyatakan bahwa kue bolu, maka kalau kue bolu itu kan belum berbentuk tuh, masih kue. Maka untuk menyatakan kue bolu bahwa itu benar bolu, maka ditambahlah tapung, ditambahlah gula, ditambahlah ini, ditambahlah itu. Makanya tolah bolu. Itu ada. Itu bolu. Itu bolu. Ayo bolu. Yo bolu. Taraso tapung. Dia kue bulu pakai tepung. Ayo pakai tepung. Enggak, doa kue bulu, bawa bulu. Nah, bah, lah paham tuh. Cubola namanya lu nya biar. Cubola lah. Boleh dulu. Oh banyak yang apa gula kan? Soal. Apa arti sifat? Arti lu. Apa arti sifat? Dan apa arti zat? Apa arti af'al? Apa arti asma? Kan zat, sifat, asma, af'al. Apa arti zat? Apa arti sifat? Apa arti asma? Apa arti af'al? Nah, arti sifat itu kelakuan. Arti sifat kelakuannya. Arti zat itu dirinya. Arti af'al itu perbuatannya. Arti asma itu namanya. Sampai ke bawah. Dan yang mana dinamakan asma? Adapun yang dinamakan asma itu yaitu suatu dan menunjukkan ia akan suatu, maka itu asma namanya. Nah, kok sama aja nama orang. Nah, nama kan misalnya seketip ya. Nggak usah keseketip, kamu lah Ustadz Maulana. Namanya Ustadz Maulana. Begitu ada orang menyatakan dari rumah Ustadz Maulana, ibu-ibu langsung tabayang bantu Ustadz Maulana. Nama menunjukkan diri yang punya nama. Nama menunjukkan diri yang punya nama. Makanya wajib awak mengetahui zat, sifat, asma, af'al. Wajib kita mengetahui. Kalau tidak mengetahui, tidak bisa awak menyatuan itu. Nah, itu nama baru. Bermula nama Allah itu siapa yang memberikan. Nah, masuk nama Tuhan lain. Kok nama Maulana tadi nak? Kini nama Tuhan lain. Bermula nama Allah itu siapakah yang memberi nama? Apakah ada maknya? Apakah ada ayahnya? Apakah ada teknya? Siapa yang bagi nama Allah tu? Bermula nama Allah Ta'ala itu ialah Allah Ta'ala yang memberi namanya sendiri. Allah Ta'ala itu nama Allah. Allah Ta'ala yang bagi namanya sendiri. Nyo bagi namanya sendiri. Tak ada orang yang bagi nama orang. Tak ada. Kalau sempat Tuhan tak ada yang bagi nama itu Tuhan dua tu. Cik Tuhan malam, cik Tuhan siang.
Apa nih waktu dua Tuhan? Hah? Ya, Tuhan ya Tuhan nih. Tuhan. Jadi Allah, nama Allah, tidak ada orang yang memberi nama Allah. Hanya Allah sendiri yang membuat nama Allah. Tiada dihantarkan oleh makhluk adanya. Tidak bisa makhluk bagi namanya. Nah, bermula nama Allah Ta'ala itu kadimkah atau muhadas? Itu pertanyaan kan? Bermula nama Allah itu kadimkah atau muhadas? Kadim. Nah, itu tepat jawaban. Bermula nama Allah Ta'ala itu kadim dan tiada muhadas. Berbeda nama awak. Bisa berubah-ubah. Itu kita nama Ma'un. Lagadam uun. Tiga NN. Lagadam mana? Launu lagi. Le. Kok? Iya. Awak berubah nama awak. Awak nak sifat kadim. Awak muhadas. Kau supaya nak tekan do. Kau kalau lah serius kaji maku ke maku. Kalau lah galak hilang makunya. Tapi awak kamu ngaji serius. Lah. Ya. Besok. Mengenal diri ko na. Di kami yun nabasabi na para mulo diri kito tawagiti ko tiba ko sinabi ko to. Kok kini kan awak baru memperkenalkan Tuhan dulu. Awak kan mengenal diri kalau belum tanggal buang sudah tinggal. Ya sebagian kami ya. Oh, nanalah haru mengenal kita. Ayo bacaan buat kita ibu teko abah diri sebagai ibu. Aduh, nanti paham sebagian bu ya. Betul tuh. Di bawah nan. Masih ada buat kalau kau masih berjisa di sekitar sifat-sifat Tuhan, kau mau langkahan. Yo, ketemu ke dia lo. Itu kata ram itu nggak kecilnya. Baca balu. Karena dia sebijak itu lucunya. Kau di bawah nan tuh. Apa nih mau mendengar tuh? Memang paham kan paham juga. Betul. Aduh sebagian juga. Kalau kesinan Jo minta kesinan wagi kok. Nah, wagi kesinan besok diambil seketik di bawah. Nah, soal jawab. Terus soal. Betul lah soal. Mana asal mengenal Allah Ta'ala? Oh, sama lah. Mana asal mengenal Allah Ta'ala? Dan mana asal mengenal diri? Jawab. Adapun asal mengenal Allah dengan mengenal diri dan mengenal diri, maka akan mengenal Allah. Adapun asal mengenal Allah itu dengan mengenal diri, dengan mengenal diri, maka akan mengenal Allah. Adapun diri itu terbagi 3 perkara. Pertama, sebenar-benar diri. Kedua, diri terperi. Ketiga, diri terdiri. Soal. Dan mana sebenar-benar diri? Dan mana diri terperi? Dan mana diri terdiri? Jawab. Adapun sebenar-benar diri itu keadaannya kapas, yaitu keadaannya Allah. Adapun diri terperi, keadaannya benang, yaitu keadaannya Muhammad. Adapun diri terdiri itu keadaannya kain,
keadaannya Adam. Misal ini karena menghampirkan kita paham Allah Ta'ala. Karena Allah Maha Suci daripada misal dan tamsil. Coba dengar dulu surahnya. Tadi kan diri terbagi 3. Yang pertama, diri sabana diri. Yang kedua, diri yang terperi. Dan ketiga, diri yang terdiri. Amo contohan 3 diri tadi. Pertama mau contohan diri nan sabana diri. Diri yang sabana diri tadi amo contohan kepada kapeh. Kapeh lah. Kemudian diri yang terperi itu amo contohan kepada benang. Diri yang terdiri itu tadi amo contohkan kepada kain. Kapeh, dalam kapeh itu ada benang. Contohnya dari bawah dulu. Dalam kain ada benang. Dalam benang ada kapeh. Dibuka kapeh. Habis. Kapeh itu Tuhan. Nah, benang itu Muhammad. Kain itu Adam. Adam kembali kepada Muhammad. Muhammad kembali kepada Allah. Makanya ada ayan karjiah, ada ayan sabitah, ada wujudi am. Ada Adam, ada Muhammad, ada Allah. Jadi, kalau Allah mengenal Allah, itu hanya sekedar awak merasuan saja bahwa ko Allah, ko sifat Allah, ko nyato Allah. Hanya batik itu saja. Tidak boleh awak bantu Tuhan. Tak kau Tuhan itu tidak boleh. Karena di batihan. Hanya dengan man arafan nafsu fakat araf bau saja. Nah. Pertama. Coba. Adapun ayan karjiah. Tubuh kunan kasa. Adam namanya. Yaitu daripada anasir yang ampe. Pertama, tanah. Kedua, air. Ketiga, angin. Keempat, api. Adapun tanah itu daripada air. Adapun air itu daripada angin. Adapun angin itu daripada api. Adapun api itu daripada cahaya Nur Muhammad. Soal, tanah itu tanah yang mana? Air itu air yang mana? Angin itu angin yang mana? Api itu api yang mana? Jawab. Adapun tanah itu badan Muhammad. Adapun air itu cahaya Nur Muhammad. Adapun angin itu napas Muhammad. Adapun api itu rahasia Muhammad. Soal, tanah itu menjadi apa? Air itu menjadi apa? Angin itu menjadi apa? Api itu menjadi apa? Jawab. Adapun tanah itu menjadi daging kepada awak. Adapun air itu menjadi tulang kepada awak. Adapun angin itu menjadi urat kepada awak. Adapun api itu menjadi darah kepada awak. Daging bukan daging, melainkan sifat Allah yang tajali, yang bernama Hakim. Kokoh maknanya. Darah bukan darah, melainkan sifat Allah yang tajali, bernama Azim. Kebesaran maknanya. Urat bukan urat, melainkan sifat Allah yang tajali,
yang bernama Qawiyun. Kekuatan maknanya. Tulang bukan tulang, melainkan sifat Allah yang tajali bernama Muhyun, menghidupkan maknanya. Itu tadi ayan karjiah. Tubuh nan kasala boleh cuci itu. Masuk barang tu. Dek kana bulu wak tangkuk dewa baca sekali baru. Adapun ayan sabitah itu tubuhku yang halus. Berarti di dalam yang kasar ada tubuh nana. Loh, itu paham dulu. Warnanya nur yang putih jernih, halus meliputi sekalian batang tubuh kita. Asalnya daripada cahaya Muhammad. Insan hakiki pun namanya. Makna insan hakiki itulah nan sabana-bana diri kita. Itulah nan berkudrah pada urek kita. Itulah nan mendengar pada talingo kita. Itulah nan melihat pada mata kita. Itulah nan berkata pada lidah kita. Itulah nan mengenal pada hati kita. Tetapi insan hakiki itu pun tiada berkudrah, tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata-kata, tiada mengenal. Yang mengenal, yang berkudrah, yang mendengar, yang melihat, yang berkata pada insan hakiki itu pada hakikatnya melainkan si wujudi am. Makna si wujudi am yaitu sifat Allah yang 6 itu. Biasa disampaikan 7 kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu nan sebenarnya. Bukan insan hakiki. Itu nan sebenarnya. Makanya ketika awak mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mati, mayang dari Allah. Balik ke Allah. Mayang balik ke Allah. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itulah yang mendengar. Maksud cara memahaminya. Telingaku, samiku, saminya Allah. Sami Allah mendengar sendirinya. Tidak boleh kita pakai samiku, sami Allah, sami Allah, sami aku. Tidak boleh, syirik. Samiku, saminya Allah. Sami Allah mendengar sendirinya. Awak di pedangan. Basirku, basirnya Allah. Basir Allah melihat sendirinya. Basir Allah, dia dipecali maka nampak. Kalamku, kalamnya Allah. Kalam Allah berkata dengan sendirinya. Awak tidak bisa berkata-kata. Maka ketika mati, sifatku kembali ke Allah. Itunya innalillahi. Yang mawa ilaihi raji'un. Itu yang Muhammad punya. Yang Muhammad punya. Nyawa. Kaji tibur sinan bekoto. Lah. Insan hakiki ya. Yang 6 itu. Yang pertama. Wujud amboletaan yang paling terakhir. Nah. Ilmu. Makna ilmu. Mengetahui Allah Ta'ala akan ayan sabitah. Kudrah. Makna kudrah. Kuasa Allah Ta'ala akan menjadikan ayan sabitah. Iradat. Makna iradat. Berkehendak Allah Ta'ala akan menentukan ayan sabitah. Sami. Makna sami. Mendengar Allah Ta'ala
akan suara yang sabita. Makna basir, makna basar, melihat Allah Ta'ala akan warna ayan sabita. Kalam, makna kalam, berkata-kata Allah Ta'ala menjadikan ayan sabita. Itu maksud ambo tadi. Sami'ku sami'nya Allah, sami Allah mendengar sendirinya. Basirku basirnya Allah, basir Allah berkata melihat dengan sendirinya. Kalamku kalamnya Allah, kalam Allah berkata dengan sendirinya. Berarti tidak adonan kalam awak, tidak adonan basir awak, tidak adonan sami awak, tidak adonan kudrah awak, tidak adonan iradah awak. Sadonyo milik Allah. Awak ado di aduan, makanya Allah tu kadim, awak tu muhadas. Makanya tolah sifat kadim kepada muhadas, makanya tolah Allah kepadunan muhadas tu. Makanya tolah Allah kepada yang muhadas itu. Kenapa itu? Karena Allah menciptakan muhadas itu. Untuk apa? Untuk memperkenalkan kadim. Kunan kadimnya. Lanjut. Lanjut. Di bawah kadin lebih ada. Bawah kadin. Tidak boleh kan? Kemudian a'yan karjiah. Tubuh kunan kasa. A'yan sabitah. Tubuh kunan halus. Wujud am. Diri sabana diri. Wujud muhit. Wujud Tuhan bernama Allah. Adapun si wujudi am diumpamakan bayang-bayang dalam cermin. Wujud muhit diumpamakan orang yang bercermin. A'yan sabitah diumpamakan cermin. A'yan karjiah diumpamakan rumah atau bingkai cermin. Nah, lepas ibu tu. Belum, kita jalihan. Jalihan lagi guru sekali. Biar guru nama berjalihan sekali. Kau bingkai cermin. Yang kau diletakkan yang karjiah bingkai cermin. Nah, kemudian yang cerminnya itu yang sabitah diumpamakan cermin. Itu yang sabitah. Kemudian wujud muhit itu diumpamakan orang yang bercermin, orang tagak luar. Kemudian si wujudi am diumpamakan bayang-bayang cermin. Berarti di dalam. Pertanyaannya kan begitu. Sia yang bingkih, sia yang cermin, sia nan bayang-bayang, sia nan nama cermin. Kata-kata. Nah, bingkih cermin Adam namanya. Nah, kemudian cermin Muhammad namanya. Cermin yang cermin itu insan namanya. Yang bayang-bayang itu Muhammad namanya tu. Yang konan Tuhan. Berarti kembali bingkih kepada kacau kembali kepada yang di dalam kembali kepada di luar. Berarti Adam kembali ke insan, kembali kepada Adam kembali kepada Muhammad kembali kepada Allah. Berarti yang nyata siapa? Nak do Muhammad, nak do Adam, nak do insan, yang ada Allah. Kenapa nak do Muhammad? Karena Allah lah je Muhammad ta'aluknya. Allah lah ta'aluk Muhammad. Allah lah ta'aluk dalam Muhammad, dalam tersimpan dalam Muhammad. Muhammad Allah ada dalam Allah. Jadi tidak ada oleh. Kenapa Muhammad? Ya Allah. Muhammad sifat, Allah zat. Tapi nanti bayang ni kami go kebanyakan ya. Nah Muhammad go Nabi Muhammad itu Oh enggak. Itu Muhammad Nabi itu zahirnya tu. Itu jadi tidak usah bayang zahir. Kalau dibayang zahir Muhammad yang Nabi itu berbeda. Kalau di Jo Muhammad yang zahir itu bisa dicontoh sadici. Yang di Muhammad zahir di Mekah itu Allah ada Adam di sini, Allah ada insan di sini, Allah ada Muhammad di sini, Allah ada Allah di sini. Cie Muhammad Nabi di Mekah tu ampe-ampe lalu di nyoto. Bagaimana dia buat sama je. Jadi Muhammad namanya sebut tadi Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad awal tu. Beko tiba tu. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Nah itu.
Gue macam mama lah. Nur Allah, Nur Muhammad. Adapun si wujudi am itu diumpamakan bayang-bayang dalam cermin. Si wujudi am ya. Wujud muhad itu diumpamakan orang yang baca min. A'yan sabita itu diumpamakan cerminnya. A'yan karja itu diumpamakan rumah cerminnya. Bingkai cermin. Jadi kemudian setelah awak mengenal diri tadi, a'yan karja, a'yan sabita, wujud diam, wujud muhad kalah tu. Sabana-bananya awak harus kaji diri awak kuat. Tanah menjadi daging, daging apa? Tanah menjadi daging, air menjadi tulang, air menjadi tulang, angin menjadi urek, api menjadi darah. Itu tadi itu. Kalau diulangnya, daging kembali kepada tanah, tanah kembali kepada air, air kembali kepada api, angin kembali kepada api, api kembali kepada cahaya Nur Muhammad. Baru masuk dalilnya. Laulaka ya Muhammad, makalakta aflaka. Jikalau tidak ada engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Unsur sadonyo Nur Muhammad. Nur Muhammad. Yo, baru terjadi. Karena daging bukan daging, melainkan tulang dahulunya. Aku dasar. Daging bukan daging, melainkan tulang dahulunya. Karena tulang bukan tulang, melainkan urek dahulunya. Karena urek bukan urek, melainkan darah dahulunya. Karena darah bukan darah, melainkan api dahulunya. Karena api bukan api, melainkan cahaya ayan sabitah dahulunya. Cahaya ayan sabitah bukan cahaya ayan sabitah, bukan cahaya ayan sabitah, melainkan cahaya Nur Muhammad dahulunya. Nah, ya balik. Nur Muhammad bukan Nur Muhammad, melainkan Nur Zat Allah dahulunya. Nah, ya balik. Nur Zat Allah bukan terbit sendirinya, melainkan bekas si wujudi am dahulunya. Si wujudi am bukan berdiri sendirinya, melainkan berdiri si wujudi am pada wujud muhad. Wujud muhad tu wujud Tuhan bernama wujudi am Muhammad. Tidak berdiri sendirinya. Dek wujud muhad. Apa wujud muhad? Wujud Tuhan bernama Allah. Makna wujud muhid itu, ini sebenarnya tidak boleh baca wujud muhad. Wujud muhid, muhidun, wujud nan satu. Tapi orang kadang suka baca muhad kan. Ini yang betulnya muhid, wujud muhid, wujud yang satu. Nah, makna wujud muhid itu ialah zat semata-mata. Zat semata-mata. Itu dinamakan zatul bukti. Zatul bukti, zat semata-mata. Tetapi janganlah tapakur kita pada wujud muhid, tetapi tapakurlah kita pada wujud am saja. Jangan awak memikir Tuhan, pikir saja Muhammad. Kaji saja Muhammad. Kalau dikaji Muhammad, basobok Tuhan tu. Tidak boleh awak kaji Tuhan, karena Tuhan lah ada dalam Muhammad. Tapak karupi sifati wala tapak karupi jati. Itu batisnya tu. Jadi balian Adam tu ya. Adam tu. Adamnya dibalik-balik tu. Ya, Muhammad dalam Allah. Allah ada dalam Muhammad tu tersimpan. Allah tersimpan dalam Muhammad. Itu dibalik ya. Dibalik bisa ya. Nah. Kemudian adapun diri yang batin itu kejadian daripada anasir yang ampe. Diri yang batin kan ada zahir, ada batin. Mana anasir yang ampe yang batin itu? Anasir yang batin ampe perkara itu pertama wujud, yang kedua ilmu, yang ketiga nur, yang keempat suhud. Wujud, ilmu, nur, suhud. Kemudian kita bahas apa itu wujud, itu. Apa itu ilmu, apa itu nur, apa itu suhud. Kan begitu. Karena wujud ilmu nur suhud. Kalau lah kaji wujud ilmu nur suhud, berarti kaji Muhammad tu. Kalau lah kaji wujud ilmu nur suhud tu kaji Muhammad tu. Kutub batin tu. Begitu wak sembayang tu, lado dia ada madoan. Lah kesinan tu lagi begitu. Apa itu wujud?
Apa itu ilmu? Apa itu nur? Apa itu syuhud? Jawab. Adapun wujud itu nyatalah yang diadakan dan yang mengadakan. Nyata. Yang diadakan, yang mengadakan berarti kan tetap bisa tuh. Tahu yang mengadakan, tahu yang diadakan. Kemudian ilmu. Ilmu itu nyata yang mengetahui dan yang diketahui. Kemudian adapun nur itu nyatalah yang menerangi dan yang diterangi. Berarti dia ada cahaya maka ada bercahaya. Dia ada matahari maka ada sinar matahari, kan begitu. Adapun syuhud itu nyatalah yang memandang dan yang dipandang. Sadonyo tadi wujud ilmu nur syuhud takluknya kepada Muhammad. Ba Muhammad min ha min dai. Min ha min dai. Muhammad. Min yang pertama tempat nyata wujud. Kemudian ha tempat nyata ilmu. Kemudian min yang kedua tempat nyata nur. Kemudian dai tempat nyata suhud. Makanya berbentuk sebagai Adam. Berbentuklah Adam apa? Min kalimah kepala, ha kalimah dado, min kalimah pusat, dai kalimah kalimah kaki. Nyatonya Muhammad di Adam nih. Kalau ini nyato, bako nyato Muhammad di Adam. Karena di Adam ko ada air, ada api, ada angin, ada tanah. Kembali maka nyato Muhammad silam. Tapi kalau ingin menyatukan Tuhan, nyatuan Muhammad. Kaji Muhammad basobok Allah. Kaji Adam basobok Muhammad. Kemudian hayat tubuh kita jika pada Allah zat namanya. Jika pada kita tubuh namanya. Ilmu hati kita jika pada Allah sifat namanya. Jika pada kita hati namanya. Nur iman kita jika pada Allah asma namanya. Jika pada kita iman namanya. Syuhud fi'il kita jika pada Allah af'al namanya, maka jika pada kita Islam namanya, berbentuklah Muhammad. Nah. Kemudian kita kaji balik ke diri awak. Adapun kejadian diri yang batin yang di dalam tadi. Adapun kejadian diri yang batin yaitu kejadian daripada anasir yang ampek tadi. Wujud, ilmu, nur, syuhud. Wujud, arti wujud zat. Wujud, arti wujud zatnya. Ilmu, arti ilmu sifatnya. Nur, arti nur itu asmanya. Syuhud, arti syuhud itu af'al fi'ilnya atau af'alnya, perbuatannya. Kemudian zat itu jadi apa kawak? Baru masuk kawak leh. Kalau kan baru di Muhammad tuh. Kalau tadi itu baru Allah jauh Muhammad badu tuh. Allah Muhammad, ayat Allah, adi Muhammad, ayat Allah, adi Muhammad tuh. Kini masuk kawak. Allah Muhammad kok dilayanan kawak kini. Zat itu jadi apa dia awak? Sifat itu jadi apa dia awak? Asma itu jadi apa dia awak? Af'al itu jadi apa dia awak? Kan begitu? Nah, jawab. Adapun zat itu rahasia kepada awak, sifat itu nyawa kepada awak, asma itu hati kepada awak, af'al itu tubuh kepada awak. Dan itu apa Allah di awak? Bermula hati sanubari itu di dalam darah segumpal dan sanubari itulah namo jantung bagi kita yang diisi dalam jantung itu umpama cahaya, makanya tolah Allah di dalamnya, maka dikenal dengan Baitullah Qalbul Mu'min. Berarti ada di luar, ada di dalam. Tak kaba fungsinan di luar kalau di dalam tak ada. Tak kawujudnya di luar kalau di dalam tak ada. Makanya setiap insan wajib mengisi barang di dalam dulu. Dibersihan, dipeloan. Itu kalau ngari rumah tu di mesin. Ada hidup mesin, maka menggari rumah tu. Kalau mesin yang dah hidup, rumah tu dah hidup. Badan lahir jo batin umpama burung jo sangka burung. Sangka burung nyo ano kalau burung nyano. Yang kawan lo.
Ono segala ono. Nyam. Apa ono? Ano. Ano. Haning. Tapi kalau burungnya loncek-loncek, apa bentuk sangkal? Bentuk. Ini dulu lah siap bawa. Nulu ya. Lalu sekarang juga. Di tangan sih. Kau sedang lesu kah? Dan tiada dapat ia dirupakan. Itulah yang bernama diri kita yang batin tadi. Yang di belakang tadi kan kita bahas. Inilah yang bernama rohani, hati nurani. Itulah yang dinamai a'yan sabitah, tubuh kita nan batin. Muhammad namanya itu. Muhammad namanya. Dan Muhammad itu yang namanya itu dan tiada dapat ia dirupakan. Itulah yang bernama si diri kita yang batin. Tatkala kita persatukan zahir batin, tatkala kita persatukan diri kita yang zahir dengan diri kita yang batin, dijadikan cik barangko. Dipersatukan antara zahir batin, maka kita pandanglah wujud Allah yang mutlak. Kita pandanglah wujud Allah yang mutlak. Karena kita tiada berwujud. Kita pandanglah wujud kita yang mutlak. Karena kita tidak berwujud. Setelah bersatu pandang dengan yang memandang, maka yang memandang itu ia jua. Yang dipandang itu ia jua. Kalau lenyap ya. Pasti wakah lenyap le. Kamu ulang balik. Tatkala kita persatukan diri kita yang zahir dengan diri kita yang batin, maka kita pandanglah wujud Allah yang mutlak, wujud Allah yang kadim tu, yang mutlak. Karena kita tidak berwujud. Awak nak berbentuk lah. Itu panah di situ, panah filzat bakaballah. Setelah bersatulah pandang dengan yang memandang, maka yang memandang itu yang ia jua dan yang dipandang ia jua. Dan siapa yang mengenal dan siapa yang dikenal, berarti samo. Mengenal dengan yang dikenal samo. Itu tadi arif turati birabi. Siapa yang mengenal, siapa dikenal, dia yang mengenal, dia pula yang dikenal. Ketika Ali ditanya, "Hai Ali, bagaimana cara engkau mengenal Allah?" Ali menjawab, "Arif turati birabi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku." Ali perantaraan saja. Umpama lewat kesenan di ada jembatan. Nah, sebenar-benar insan Muhammad, sebenar-benar Muhammad insan, sebenar-benar insan rahasio, sabana-bana rahasio wujud Allah. Adam namanya zahir. Kau nyatanya leh. Adam namanya zahir. Allah Muhammad namanya batin. Insan perhimpunan lahijo batin. Adam namanya zahir. Allah Muhammad namanya batin. Insan perhimpunan lahijo batin. Itulah yang disebut awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Apa awal Muhammad? Apa akhir Muhammad? Apa zahir Muhammad? Apa batin Muhammad? Awal Muhammad nurani, akhir Muhammad rohani, zahir Muhammad insani, batin Muhammad rabbani. Awal Muhammad apa kepada awak? Akhir Muhammad apa kepada awak? Zahir Muhammad apa kepada awak? Batin Muhammad apa kepada awak? Awal Muhammad itu nurani, nyawa awak. Akhir Muhammad itu rohani, hati awak. Zahir Muhammad itu insani, tubuh awak. Batin Muhammad itu rabbani, rahasio kepada awak. Nggak ada awak lagi. Ayah ada Muhammad. Hah? Nggak ada awak lagi. Iya. Para kalau terima itu ya. Yang sampai tadi, yang heboh tadi itu. Nah, dan bergerak. Dan berapa kejadian kita daripada ibu? Kau yang kejadian leh. Dan berapa kejadian kita daripada ibu?
Barako kejadian awak daripada bapa, baralo kejadian awak daripada Allah. Kan ada barang Allah, barang apa, barang amak. Baru kita lenyapkan balik. Adapun kejadian kita daripada ibu itu ampe perkara. Menceritakan apa tuan? Yang pertama lemak, yang kedua darah, yang ketiga rambut, yang keempat daging. Itu barang amak awak tu. Barang awak, betul tak barang awak, barang amak tu. Dan berapa kejadian kita daripada bapa, ayah. Adapun kejadian kita daripada bapa itu ampe lah. Lima perkara. Yang 5 perkara, ampe perkara. Yang pertama kulit, kulit. Yang kedua utak. Utak bahasa benak tak? Benak. Yang ketiga urat. Yang keempat tulang. Kau barang ayah kau. Barang ayah. Jadi ampe di lu ampe di ya. Kalau dalam doa bedah ayam tu baca tu. Baru dulu kan buka bedah ayam tu. Itu doa untuk bedah ayam, doa ronsen tu. Ada sakit bedah ayam. Itu doa bedah ayam tu. Baca sekian di ibu, sekian di ayah, sekian di Tuhan, baca tu doa ronsen. Akan luar tu penyakit di ayam tu. Jadi orang yang tes DNA kecil orang tu kalau rambutnya dan biak tu semuanya rambut. Kau dasarnya tu. Sama tu. Sama tu. Kalau inginnya telusuri dari maknya, ambil kulit yang kedua rambut. Inginnya telusuri dari ayahnya, ambil tulang. Itu. Jadi unsuran nak hilang sampai kiamat. Aku kuku awak kau dari Nabi Adam dasar kau. Kulit Nabi Adam kau. Malalala cerita ya. Pada hayam dikenampe tu. Oh dak lah ilah, awak lah ilah. Ya. Aduh pada hayam. Ya, itu dah kira-kira awak. Ya, si Pak Saf. Abang kini dah buka sudah. Nah. Dulu. Kemudian dan berapa kejadian kita daripada Allah Ta'ala? Kejadian kita daripada Allah Ta'ala ada 6. Ada 6. Yang pertama pandangar, yang kedua melihat, yang ketiga pencium, yang keempat perasa, yang kelima akal, yang keenam roh di dalamnya. Dari yang 6 yang berfungsi cik. Berfungsi roh. Kalau roh tidak ada, akal tidak berguna, rasa tidak ada, pencium tidak punya, mencari tidak ada, pandangan pun tidak ada. Berarti yang berfungsi cik. Pertanyaannya, siapa roh tu? Nur Muhammad. Nur. Alif Allah awal Muhammad. Nurani Rabbani, nyawa pada awak. Nyawa pada awak. Dan apabila dihantarkan Allah Ta'ala pandangar itu kepada kita, maka mendengar awak. Dan apabila dihantarkan Allah Ta'ala penglihat itu, maka melihat awak. Dan apabila dihantarkan Allah Ta'ala pencium itu, maka mencium awak. Dan apabila dihantarkan Allah Ta'ala perasa itu, maka merasalah awak. Dan apabila diantarkan Allah Ta'ala kepada kita akal, maka berakal awak. Kalau tidak diantarkan itu, tidak ada bakal awak. Dan apabila diantarkan Allah Ta'ala kepada kita roh, maka hiduplah awak. Tapi ingat, ada tapinya. Akan tetapi tiada diketahui akan kaifiat. Kaifiat kau maksud caranya. Cara Allah mengantarkan. Dihantarkan ke awak ba'a caranya. Kan begitu? Tidak boleh. Itu tidak ada. Tidak diketahui ba'a caranya itu. Dan tiada boleh dikatakan diberikan Allah Ta'ala kepada awak. Tidak boleh. Jangan boleh. Awak ada Tuhan, sifat Tuhan, kudra, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu diagi Tuhan ke awak. Tidak boleh. Rusak. Kalau barang diagi, berarti bisa kurang. Bisa tidak balik. Contohnya karena caranya itu tidak begini, akan tetapi tiada diketahui akan kefiat diantarkan itu, dan tidak boleh kita katakan diberi Allah kepada awak. Tidak boleh. Kenapa? Karena bahwa sesungguhnya sekalian kelakuan yang terbit daripada aku
yaitu kelakuan Allah jua. Makanya tidak boleh kita katakan kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu diagi Tuhan. Tidak boleh. Karena itu barang Tuhan. Kenapa? Karena kelakuan yang awak berbuat, yang awak kerajuan, itu kelakuan Allah. Kalau awak sebut bahwa barang itu diagi Tuhan, berarti tidak satu Allah di sini itu. Maka terputuslah, terpisahlah zat dan sifat. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan bahwa sesungguhnya sekalian kelakuan-kelakuan yang terbit daripada anak Adam, yaitu kelakuan Allah jua. Bawa kamu ngecek. Ada kelakuan. Af'alku af'al Allah. Af'al Allah berbuat dengan sendirinya. Kemudian, dan tersembunyi Allah daripada aku sesudah ada aku. Karena tersembunyi aku daripada Allah sebelum ada aku. Apa maksudnya? Apa begitu? Tersembunyi aku daripada Allah sebelum ada aku. Tersembunyi aku daripada Allah. Aku daripada Allah sabalun ada aku. Alun ado awak dahulu masih dalam alam roh. Masih tersimpan dalam zat Allah Ta'ala. Tidak ada wala. Kemudian balik. Tersembunyi Allah daripada aku setelah ada aku. Allah lo kini tersembunyi dalam awak setelah ada awak. Di mana tersembunyi Allah dalam awak setelah ada awak? Tersembunyi dalam kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada nak di awak ini? Berarti Allah tersembunyi di awak ini. Maka pagunolah barang Tuhan tu elok. Nah, dulu awaklah tersembunyi di nyok, kini nyolah tersembunyi di awak. Makanya menjadi Allah kajubti wa ana kajubtihi. Allah seumpama baju aku dan aku seumpama bajunya Allah. Ibarat pepatah orang selawat dulang. Tidaklah susah mencari bilah. Bilahlah ada dalam buluh. Taklah susah mencari Allah. Allah lah ada dalam tubuh. Dalam buluh ada babuluh. Dalam buluh pandan baduri. Dalam tubuh ada batubuh. Dalam tubuh insan badiri. Begitu berat. Jadi hati-hati kok. Kemudian lah kita tutup itu dulu. Kita masuk masalah sembahyang dulu. Kini awak Allah menjadi Adam. Allahnya tu insan. Allah jalih Muhammad. Allahnya tu lo Allah. Berarti ada hak, ada kewajiban. Kamu gitu? Ada hak, ada kewajiban. Ada hak awak ke Allah, ada kewajiban Allah kepada awak. Kamu gitu? Nah, wajib mengetahui bagi orang yang sembahyang itu ampe perkara. Tidak sembahyang saja. Wajib kita mengetahui. Ampe. Mana yang ampe perkara itu? Adapun yang wajib kita mengetahui bagi orang yang sembahyang itu ampe perkara yang pertama. Mengetahui nan disembah. Mengetahui yang disembah. Siapa disembah? Yang kedua mengetahui nan menyembah. Dan ketiga mengetahui tampik menyembah. Yang keempat mengetahui nan dipersembah. Berarti wajib awak mengetahui tampik itu. Mengetahui nan disembah. Mengetahui nan menyembah. Mengetahui tempat menyembah. Mengetahui nan yang dipersembahkan. Nah, masuk. Satu. Mengetahui nan dipersembahkan itu, yaitu nan kasa dijadikan nan halui. Nan kasa dijadikan nan halui. Tubuh nan lahir dinyatuan kepada tubuh nan batin. Nah, yang kedua, mengetahui tempat menyembah. Apa itu tempat menyembah? Yaitu a'yan sabitah. Yang ketiga, mengetahui yang menyembah, yaitu sujud am. Yang keempat, mengetahui nan disembah, yaitu wujud muhid, wujud Tuhan yang bernama Allah. Adapun isi nan dipersembahkan oleh si wujud am kepada wujud muhid itu ampe perkara.
Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga tauhid, yang keempat ma'rifah. Iman, Islam, tauhid, ma'rifah itu isi sembah. Nah, isi sembah. Begitu awak mengangkat takbir Allahu Akbar, itu Allah jaleh nan diado, Allah jaleh nan mado, Allah jaleh nan ka dipersembahkan. Iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Kemudian makam di dalam salat. Jadi sekali dulu ya. Hah? Jadi sekali dulu nak malam ni kan. Langsung makam. Dah nanti sembah nanti bersembah nanti awak. Oh, ndak sepintas saya dah. Tidak sepintas. Oh, gitu. Jadilah kalau begitu. Jangan dia aku telinga awak. Bayang benar aku nyonya. Betul. Oke lah kalau begitu. Kini kita ulang balik. Wajib mengetahui bagi orang nan sembahyang itu sampai perkara. Nah, mana wajib diketahui sampai perkara itu? Yang pertama mengetahui nan disembah. Yang kedua mengetahui nan menyembah. Yang ketiga mengetahui sampai menyembah. Yang keempat mengetahui yang dipersembahkan. Berarti ada nan tagakuang. 5 sampai tagak. Sia yang tagak. Sia nan mado. Sia nan diado. Apa nan diadoan kepada yang diado. Itu sebenarnya. 5 sampai tagak menyembah. Sia yang tagak menyembah. Sia yang menyembah. Sia yang disembah. Apa nan dipersembahkan. Yang dipersembah itu disebut isi sembah. Kan kecil orang berjalan berbuah bati, berlegang berbuah tangan. Kini awak lah takbir. Allahu Akbar. Anan diri. Yang dia itu. Yang kan disampaikan kepada Allah itu apa? Yaitu iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Tunjuk. Kemudian mengetahui nan disembah, mengetahui nan menyembah, mengetahui tampik menyembah, mengetahui nan dipersembah. Kan itu tidak? Mengetahui nan dipersembah itu yaitu nan kasa dijadikan nan halui. Maksud nan kasa dijadikan nan halui, tubuh nan lahir dijadikan tubuh nan batin. Indah ada nampak tubuh lahir itu, yang nampak tubuh batin. Indah ada Adam itu, yang ada Muhammad. Tunjuk maksud tubuh lahir tubuh batin kasa pada nabi itu. Akil kerja kau nak boleh. Nak boleh. Kalau masih terasuk yang kerja masih tagak syariat baru. Nak boleh. Kemudian mengetahui tampik menyembah, yaitu a'yan sabitah. Berartilah nak doa yang kerja yang ada yang sabitah. Kemudian mengetahui nan disembah, yaitu wujud muhid. Allah tahu what yang disembah. Siapa yang disembah? Wujud muhid. Wujud muhid itu wujud Tuhan yang bernama Allah. Jadi ampe wajib. A'yan karjiyah, a'yan sabitah, wujud di'am, wujud mu'alim. A'yan karjiyah hilangkan. A'yan sabitah kembalikan. Wujud muhid adoan. Wujud di'am adoan. Wujud di'am adoan. Wujud muhid jatuhan. Kalau lah nyata kepada wujud muhid, kalau kecil orang wujud muhad ya. Wujud maka Allah nak dole yang kasar. Berarti nyo yang disembah, nyo yang menyembah. Yang disembah, dia yang menyembah sama. Itu namanya lah baka Allah namanya itu. Kemudian adapun makam kita dalam sembahyang itu sampai perkara. Yang sampai perkara itu. Yang pertama makam mi'raj namanya. Yang kedua makam tawajuh namanya. Yang ketiga makam tahmid namanya. Yang keempat makam munajat namanya. Empat makam. Itu makam sembahyang tu. Yang pertama makam mi'raj. Yang kedua makam tawajuh. Yang ketiga makam tahmid. Yang keempat makam munajat. Empat makam dalam sembahyang. Adapun makam mi'raj itu tampaknya di dalam takbiratul ihram. Di huruf kabara, alif kabara. Allahu Akbar. Itu mi'raj.
Maka disebut as-salatu mi'raj. Salat itu mi'raj. Allahu Akbar. Makam mi'raj. Adapun makam tawajuh itu tampaknya di dalam membaca doa iftitah. Doa iftitah. Mana iftitah? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Itu dinamakan makam tawajuh. Bertawajuh kepada Allah. Kemudian makam tahmid. Di mana makam tahmid? Setelah doa iftitah dibaca. Berarti maka makam tahmid awak dalam membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat makam munajat. Tampaknya di dalam membaca tasyahud akhir at-tahiyah. Itu namanya makam munajat. Ulang balik supaya tidak lupa. Adapun makam mi'raj itu tampaknya dalam takbiratul ihram. Adapun makam tawajuh itu tampaknya dalam membaca doa iftitah. Adapun makam tahmid itu tampaknya di dalam membaca Al-Fatihah. Adapun makam munajat itu tampaknya dalam membaca tasyahud akhir. Kau masalah makam. Kini pandang le. Pandang sembahyang. Tasyahud akhir tuh makan lo ya. Itu makan tuh. Kini pandang le. Sembahyangku tidak bisa pandang-pandang sembarang. Oh ya. Kan tadi makam tawajuh doa iftitah betul. Ya. Berarti kalau tidak baca doa iftitah, wah tidak sempurna salat tidak sah. Awak ada bertawajuh, cuma tidak membaca. Kan makam. Ya. Dalam tawajuh, doa tawajuh. Bukan tawajuh itu makam. Kebetulan makam itu dalam membaca. Saat mau baca iftitah itu makamnya. Ya. Contohnya, takwa. Ambo pergi ke rumah si Anu. Kan ambo pergi ke rumahnya, kan tidak perlu ada si Anu di rumah tu. Tak perlu ada si Anu di rumah tu. Kenapa? Ambo tak akan mencari si Anu di sana. Ambo pergi ke rumah si Anu. Kenapa? Karena di rumah si Anu tu ada tu. Begitu juga makam. Makam tawajuh itu tampak dalam membaca iftitah. Makamnya pada saat iftitah. Bukan iftitah itu makamnya. Jadi kalau awak sembahyang tidak baca iftitah tidak ada. Kalau masbuk tu tak ada. Kalau tidak masbuk, harus baca. Kebanyakan orang sembahyang. Yo, itu walaupun itu indah menjadi salah satu rukun. Namun awal itu karena itu memang dibaca pengakuan iftitah awal itu menjadi salah satu daripada rukun bertemu Allah dengan Muhammad at-tahiyatul mubarakatuh. Itu pernyataan di situ. Itu pengakuan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, hidupku, mati sadolahnya kan. Kalau tidak baca itu kurang makam dulu ya. Makam tidak kurang, tetap. Kenapa tidak kurang? Makam itu tampak maksudnya. Ya, tapi tidak doa kerajaan. Bahkan maksudnya tidak kerajaan bukan membaca. Contoh, kini kan Allahu Akbar. Nah, kini kan baca iftitah bang. Kini tidak mau baca iftitah. Allah makam. Arti tawajuh itu ada. Tawajuh, madu tu. Itunya. Kalau madu tu. Tawajuh tu madu. Madu nak awak ketuan awak sebenarnya. Madu kan? Alah. Kalau andai kata doa iftitah itu wajib dibaca, tidak ada halangan itu tidak dibaca, maka ketika orang masbuk itu wajib membaca itu. Sementara jangankan baca iftitah, Fatihah saja tidak dibaca oleh dia. Kita masbuk. Allahu Akbar. Allah. Kapan ya iftitah? Kalau masbuk bukannya berkelainan. Disitulah berarti itu bukan salah satu syarat daripada makam tadi. Bukan salah satu. Cuma ampek makam tu kebetulan di situ. Ada ampek makam. Makam tawajuh, makam tahmid. Makam tahmid ni mah setelah baca iftitah tadi baca Al-Fatihah. Ini tidak dibaca Al-Fatihah. Kan kata tu. Tidak dibaca Al-Fatihah. Kalau memangnya orang masbuk, tentu tak baca kan? Kalau masbuk, kan masbuk. Besok dia orang masbuk, tidak ada baca Al-Fatihah le. Makam tahmidnya. Ada tak kan itu? Masbuk wah ya nak ngerti lah. Jangan ditarang. Ditarang mana le? Orang masbuk ko orang yang terlembek. Terlembek seketik nyo. Nyo kan makan daging seti tapi kan makan daging ayam lain.
Kan dapat loh. Kalau seti lah digoreng, kalau ayam kan belum. Gitu. Jadi lembeknya maka tinggallah seketik. Bahwa tinggal seketik, nyo harus langsung mengikuti imam. Kalau andai kata imamnya pas mengikuti ruku tibonyo. Makonyo ndak perlu baca banyak-banyak le. Allahu Akbar takbir langsung ruku pap begini. Kemudian langsung selesai. Bala rakaat 3 rakaat 30 nyo. Tambah balik enggak. Sare masbuknya sah rukun syaratnya mengikuti ruku. Kalau bate ruku konyo satu, maka rukunnya sempurna katanya. Tetapi ketika si imam malah tiba di sujud, makalah berpakaian yang lain. Maka rakaat wajib ditambah setelahnya 1. Lalu orang kerjanya untuk mengajar imam. Iya, kita lihat supaya nyo dapat mengikuti ruku. Enggak. Imam lah sujud, kadang ruku cepetnya, kadang sujud cepet. Boleh, tidak mudah. Nyo harus sesuai lah. Harus sesuai dengan batinya bagi ruku kan. Kalau lah lewat daripada ruku, berarti imam sudah berpakaian dengan yang lain. Tadi mah imam boleh ikut dia. Bapak, tadi ruku. Karena lampi salam itu imam nama. Oh boleh. Kalau baca imam ikut, lemuh tayat akhir si imam tuh. Sedang baca tayat. Pokoknya sabalun salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kan masih alun selesai salam gak? Assalamualaikum. Batih itu masih sekut gak? Tapi kalau lahnya masuk ke pakaian yang baru, maka dia tidak boleh mengikuti lagi. Harus salat sendiri. Pokoknya batih salam tadi. Sebelumnya salam Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum itu masuklah. Masih bisa mengikuti. Tapi kalau Assalamualaikum yang tidak bisa lihat. Jadi kalau mengikuti imam dalam keadaan tahiyat itu termasuk akan masuk rakaatnya enggak? Enggak. Ini ulang dari pertama. Harus diulang. Itu hanya pakaian awal. Wajib mengikuti. Cuma wajib mengikuti apa yang dibaca oleh imam itu wajib ikuti saja. Buat tayat nanya kau baca. Berarti untuk mematuhi imam. Iya, namanya awak mengikuti jenderal kan. Itu anak buah harus patuh. Nah, kemudian adapun pandang kita dalam sembahyang itu ampe perkara. Pandang awak dalam sembahyang ada ampe. Nah, mana nan ampe perkara itu? Pertama pandang syariat namanya. Dan kedua pandang tarikat namanya. Dan ketiga pandang hakikat namanya. Dan keempat pandang ma'rifat namanya. Nah, ada pandang ini. Kalau kepatang kalau masuk pandang nak. Kini ada pandang. Jadi harus ada pandang memandang. Ada pandang syariat, ada pandang tarikat, ada pandang hakikat, ada pandang ma'rifat. Adapun pandang syariat itu yaitu memandang kita kepada a'yan karjiyah. Yang kedua, adapun pandang tarikat itu yaitu memandang kita kepada a'yan sabitah. Batilah nak do tubuh lahir dah. Lah masuk tubuh tubuh batin. Adapun pandang hakikat itu yaitu memandang kita kepada sifat Tuhan yang 7. Nah, doa yang sabitah dah. Yang ada kudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar yang tiada lain. Yang keempat yaitu adapun pandang ma'rifat itu yaitu memandang kita kepada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala semata yang bernama wujud muhid yang tiada seumpamanya. Apa nan tiada seumpama jua. Berarti nak ada yang lain le. Hanya baka Allah. Berarti tak pandang lahir, pandang zahir habis, pandang batin pun habis, yang nyata pandang Allah. Pandang Allah. Baka Allah. Kau nak jamaah boleh aman kau? Seketik leh. Kemudian dengan jalan apa kita bisa melakukan pandang ampe perkara tadi? Dengan ampe jalan pulau. Panafil zat, panafil sifat, panafil asma, panafil af'al. Baca cara memandangkan ampe itu.
dengan jalan la qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun bil haq illallah. Adalah doa untuk Allah kadirun la kadirun. Hah? La wasirun. Adalah doa supaya bisa la kadirun la wasirun. Adalah doa. Lei mana lei. Sorry di guru putih doa terus. Ha, bisa ya kau ini. Jawab kerajuan saja enggak doa enggak mau. Bisa. Kalau di guru bisa. Pakai yang kau bisa tuh. Lepas ni, jangan nak buat doa, nak doa. Kemudian artinya tiada yang mewujud. Maksud la qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, mutakalimun tadi. Alhamdulillah. Jadi tiada yang mewujud, tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang kuasa, tiada berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata, melainkan illallah, Allah Ta'ala. Hanya sifat yang zahir pada makhluk, tampak zahir sifat Tuhan kepada hamba. Hamba ulang kembali. Hanya sifat yang zahir pada makhluk, tampak zahirnya sifat Tuhan kepada hamba. Seperti wujud kita itu bayang-bayang bagi wujud Allah Ta'ala. Mustahil bayang-bayang berdiri sendirinya. Tiada dengan wujud empunya bayang-bayang. Itulah nan mustahil bergerak bayang-bayang dengan tiada bergerak empunya bayang-bayang. Maka panakan hai insan akan wujudmu dalam wujud Allah. Maka panakan segala sifatmu dalam sifat Allah. Yang hidup dalam hidupmu, yang tahu dalam ilmumu, yang kuasa dalam tulangmu, yang berkehendak pada nafsumu, yang mendengar pada telingamu, yang melihat pada matamu, yang berkata-kata pada lidahmu, maka wajib kita nafikan pada kalimah la ilaha. Dah, hanya kalimah la ilaha. Karena tiada sekali-kali kita punya perbuatan dan punya ikhtiar. Hanya Allah Ta'ala yang berkelakuan pada hamba semata-mata. Inilah isyarat sabda Nabi. Mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sabalun kamu mati. Lah selesai. Matilah lagi. Jadi itu saja kaji malam kini. Allah jam sebalik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan diulang tiap minggu, 2 minggu sekali. Tidak banyak dapat cek kan Allah tu. Sebanyak tu dibaca 3 jam. Lebih lo 3 jam dah. InsyaAllah bermauizah lah. Mudah-mudahan kaji yang dibaca dari guru ke guru ada keberkahan. Kok nak beraket ilmu dari ambo, beraket ilmu dari guru ambo. Kok nak lengket ilmu dari ambo ke awak, mudah-mudahan dari ilmu guru ambo ke ambo menjadi lengket ilmu kepada awak. Amin. Kita doakan guru-guru awak, mudah-mudahan kok lah meninggal dilapangkan kubur oleh Allah. Allah terima ibadah dengan mereka sadolanya dan Allah masukkan mereka samanya ke surga. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunubal mustaghfirin wa liwalidayna wa auladina wa ikhwanina wa aqribaina wa masyayikhina
وأزواجنا وأصدقائنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن ظلمناه وأوصانا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أمكان المسلمين أما قصح لهذه الجماعة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين اللهم اجعل أوصل مثل الثواب ما قرأنا بقراءة القرآن العظيم هدية خصوصا إلى روح نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين يا كريم يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أوصل مثل الثواب ما قرأناه من صمدياتنا وتهليلنا ودعائنا هدية خصوصا إلى روح شيخنا والمرشدنا شيخ محمد ولي القالدي وإلى شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى شيخ أولياء والشهداء والعلماء والعلماء المصنفين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مثل الثواب ما قرأنا بقراءة القرآن العظيم هدية خصوصا إلى أرواح هذه النيات والمقصودة لهذه الجماعة من قصدناهم وأنت تعلمهم وتعلم اسمهم وقبورهم وانسابهم برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل الله بفضلك وجودك وكرمك ثواب ذلك عتقا وفكاك وفداء ونجاة من النار لنا ولهم واغفر لهم لنا ولهم ولوالدينا ولوالديهم ولسائر القرابة والإخوان وشملنا لهم بالفضل والإحسان يا كريم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد في لسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم فاغفر لهم ووسع قبورهم وذل رحمة في قبورهم واجعل الجنة مسواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مثل الثواب ما قرأنا من صمدياتنا وتهليلنا ودعائنا أن تحصل مقاصدنا ومقاصدهم ومقاصد من طلب منا أن تقرأ الصمدية وتهليلا أن تبلغ مرادنا ومرادهم وأن تنور قلوبنا وقلوبهم وأن تثبت إيماننا وإيمانهم وأن توسع رزقنا ورزقهم وأن تقضي هوائجنا هوائجهم هوائجا في الدين والدنيا والآخرة يا كريم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك زيادة في ديننا وبركة في عمرنا وصحة في جسدنا وسعة في رزقنا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا استجب دعانا واشفي مرضانا وارحم أمواتنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم أنت يا السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.